Pola makan yang tepat untuk pasien ginjal dengan riwayat diabetes agar kreatinin turun. Yuk kita bahas, tapi sebelum itu wajib untuk konsultasi dulu agar penanganan dan solusinya tepat sesuai dengan kondisi Bapak Ibu. Yang mau konsultasi sama saya, silakan pencet tombol plus yang ada di kanan atas ini agar nanti komunikasi kita terbatasi dan saya bisa membalas pesan dari Bapak Ibu. Komen juga mau konsultasi dan jangan lupa di-share, semoga jadi amal jariah. Nah, Bapak Ibu, kenapa kita harus berbicara berdasarkan faktor risiko atau yang menjadi pemicu ginjal Bapak Ibu mengalami kerusakan? Karena itu yang menjadi kuncinya. Berbeda nanti penanganan ginjal dengan riwayat diabetes, dengan riwayat hipertensi, juga ada riwayat asam urat dan kolesterol. Tapi kali ini saya akan membahas dulu berdasarkan riwayat diabetes. Nah, untuk pilihan protein, sudah jelas harus hindari protein yang tinggi. Contohnya susu, daging kambing, dan daging sapi. Itu perlu dihindari. Nah, lalu pilihannya kembali lagi, untuk diabetes pola makannya adalah harus teratur. Makan pagi jam 7, seterusnya jam 7. Makan siang jam 12, seterusnya jam 12. Dan termasuk makan malam jam 7, seterusnya jam 7. Di tengah-tengahnya itu boleh ada serat. Nah, porsi makannya bagaimana? Jelas porsi karbo dikurangi. Oke, nasi dikurangi, perbanyak serat-seratnya dari sayuran dan juga buah-buahan. Tujuannya apa? Perbanyak serat agar kenyangnya lebih lama. Karena pada penderita diabetes pasti akan cepat lapar dan juga cepat haus. Oke, itu dia. Nah, 1 jam setelah makan, itu perlu adanya olahraga kecil atau aktivitas fisik atau jalan kaki. Supaya apa? Tujuannya agar tidak terjadi lonjakan gula darah setelah makan. Oke, agar tadi mengubah gula darah yang masuk tadi, dia tidak menjadi gula darah. Makanan yang masuk tidak menjadi gula darah, tapi menjadi energi. Tujuannya itu. Oke, nah, lalu apa yang perlu dihindari? Jelas, buah-buahan yang mengandung indeks glikemik yang tinggi, contohnya buah mangga dan juga anggur. Ini harus dihindari. Pak, tapi kenapa ya saya nggak makan yang manis-manis, kok gula darah bisa naik? Oke, Bapak Ibu, segala sesuatu yang Bapak Ibu konsumsi, apapun itu, dia akan menjadi gula darah. Hanya satu yang tidak akan menjadi gula darah, itu air. Jadi jangan heran kalau misalkan nggak konsumsi yang manis, kok gula darah naik, itu penyebabnya. Ini protokol diabetes. Ada 4 tingkatan gula. Nomor 1 gula pasir, nomor 2 tepung-tepungan. Oke, jadi hindari juga tepung-tepungan. Nomor 3 nasi. Tadi kita sudah bahas, kurangi porsinya, perbanyak seratnya. Dan yang keempat tadi buah yang mengandung indeks glikemik yang tinggi. Itu untuk aturan diabetes. Selebihnya silakan kontrol kembali, nanti konsultasikan untuk lebih detail lah, karena setiap orang kondisinya berbeda-beda. Perlu waktu olahraga, luangkan waktunya 1 hari 30 menit, kalau nggak bisa harian ganti mingguan. Terutama yang ada suntik insulin. Kalau mau lepas olahraga lah rutin. Dan jangan begadang, karena kalau begadang naik gulanya. Oke. Nah, lalu bagaimana Pak untuk ginjalnya? Tadi sudah saya bahas protein. Lalu hindari juga buah yang mengandung kalium yang tinggi, contohnya pisang, belimbing, alpukat, kelapa, termasuk juga dari sayuran yang mengandung kalium yang tinggi, contohnya bayam, singkong, kelor, seledri, pari, itu perlu dihindari. Karena ini yang menjadi pemicu juga, jadi harus dikombinasikan antara protokol ginjal dengan protokol diabetes. Sebetulnya sama protokol ginjal, tapi yang akan menjadi perbedaan nanti riwayat berdasarkan riwayat penyakit masing-masing. Oke, makanya perlu konsultasikan kembali. Tapi Pak, saya sudah mengatur nih pola makan keseluruhan 4 sehat, 5 sempurna. Tapi dari hasil kok nggak ada perbedaan? Jawabannya adalah ketika stadium 3 ginjal itu harus dibatasi. Oke, lalu kualitas makanan sekarang sudah berkurang. Ayam banyak yang disuntik, sayuran buah-buahan juga sudah menggunakan chemical, pupuk kimia, sudah nggak organik kembali. Ditambah adanya riwayat penyakit metabolik pada Bapak Ibu sendiri. Dan juga ada penyakit pencernaan seperti asam lambung ataupun gastroesophagus reflux. Makanya apa? Diperlukan nutrisi tambahan sebagai support. Ingat, nutrisi itu adalah gizi, ada di makanan sehari-hari yang Bapak Ibu konsumsi. Jadi pilihannya 2, pilih yang mana? Makanan jadi obat dan nutrisi secara alami, atau konsumsi obat sumber hidup. Pak, kalau ada obat bagaimana? Seperti metformin ataupun glimepirin, nggak masalah. Karena obat dan nutrisi itu 2 hal yang saling melengkapi. Ibarat gedungnya kebakaran, obat itu memadamkan apinya. Makanya, kalau misalkan Bapak sudah bertahun-tahun, memang itu yang terjadi. Dia hanya meredakan. Tapi kan pasti kambuh kembali. Nah, untuk memperbaiki fungsi organ, pankreas, dan juga ginjal dibutuhkan nutrisi. Begitu Bapak Ibu. Makanya silakan konsultasikan kembali agar tepat. Oke? Nah, buat Bapak Ibu yang mau konsultasi sama saya dan mau menjalani program penguatan ginjal dengan nutrisi, juga kontrol dari gula darah, diabetesnya, silakan cek di profil, hubungi nomor saya. Terima kasih. Kalau bermanfaat, jangan lupa di-share.